proses penyelarasan atau sinkronisasi antara gambar dan suara bisa dilakukan dengan benar dan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, selamat datang kembali di Tanya Dia. Tahu banyak seputar multimedia bersama saya, Deynarta Ayu Permata, salah satu siswi program keahlian multimedia di SMK Kartini Jember. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu alat atau perangkat yang digunakan dalam produksi multimedia. Sepele sih, tapi sangat penting secara fungsinya. Apa itu? Ini dia, clapperboard. Clapperboard adalah sebuah perangkat yang biasa dipakai dalam sebuah produksi film atau video. Clapperboard atau juga dapat disebut dengan film slate merupakan sebuah papan terbentuk kotak warna hitam atau putih dan dilengkapi dengan penjepit atau tuas menyerupai gunting pada bagian atasnya. Dalam penggunaannya, clapperboard mempunyai karakter seperti papan tulis yang bisa ditulis menggunakan kapur atau spidol dan dapat dihapus menggunakan penghapus papan tulis. Ukuran standar clapperboard adalah 9,75 x 12 inci dengan area penulisan 8 x 12 inci di bagian clapstick. Pada clapperboard biasanya terdapat magnet kecil untuk menjaga keseimbangan antara kedua plat logam. Diberi warna garis hitam dan putih atau kombinasi warna lainnya untuk memberi aksen visual agar mudah diidentifikasi lewat kamera. Clapperboard digunakan ketika proses pengambilan gambar dan suara dalam produksi gambar bergerak, video, atau film untuk menginformasikan dan mengidentifikasikan data adegan yang diperlukan untuk proses editing. Dengan menggunakan clapperboard, proses penyelarasan atau sinkronisasi antara gambar dan suara bisa dilakukan dengan benar dan mudah, yaitu dengan mencocokkan suara, sinkronisasi, dan gerakan pada stock shot. Pada setiap awal merekam, adegan clapperboard yang telah ditulis ditempatkan di depan kamera, direkam atau difilmkan secara singkat yang diiringi dengan pernyataan dari kru film tentang detail adegan yang akan diambil dan kemudian mengantukkan clapstick setelah ada aba-aba kamera roll action dari sutradara. Ketika sutradara memberikan aba-aba tersebut, maka kru film akan mengetukkan kedua sisi clapperboard hingga mengeluarkan suara clap. Munculnya suara clap tersebut menandakan dimulainya proses pengambilan gambar atau syuting. Adapun jenis clapperboard, teman-teman, terdapat dua jenis clapperboard, yakni clapperboard manual yang terbuat dari papan kayu, yang pencatatannya dilakukan secara manual, dan clapperboard digital yang pencatatannya dapat dilakukan secara digital. Kemudian, informasi yang biasa ditulis dalam clapperboard itu, teman-teman, biasanya terdiri dari informasi. Yang pertama adalah informasi tentang scene, yakni informasi nomor scene atau nomor adegan yang tertera pada skenario. Kemudian, informasi tentang tag yang menunjukkan jumlah tag yang sudah diambil, kemudian info sound yang menunjukkan apakah adegan yang sedang dikerjakan menggunakan suara atau tidak. Kemudian pada prod untuk mencantumkan nama, rumah, produksi, dan judul video atau film. Kemudian dir untuk mencantumkan nama sutradara. Kemudian ada date, informasi mengenai tanggal dilakukannya. Pengambilan gambar, syuting, ada kamera untuk mencantumkan nama kamerawan, ada informasi tentang in untuk interior dan X untuk eksterior untuk mencantumkan adegan dilakukan di luar ruangan atau di dalam ruangan, dan info day and night untuk menunjukkan adegan dilakukan saat siang atau malam. Untuk dapat mengoperasikan clapperboard dengan baik, maka yang perlu diperhatikan adalah pertama,
Pastikan pemegang clapperboard setelah menulis semua informasi pada clapperboard yang akan digunakan. Data-data yang harus ditulis pada clapperboard adalah scan ke berapa yang akan diambil. Bila menggunakan beberapa kamera, tulislah kamera A, B, atau C pada clapperboard tersebut, serta tag atau pengambilan keberapa dalam scan tersebut. Tulis pula tanggal pengambilan gambar, nama sutradara, judul video atau film, serta keterangan apakah audio direkam secara bersamaan dengan kamera yang sama, atau terinkronisasi atau terpisah. Setelah data tertulis semua, yang kedua kru yang membawa clapperboard memegang clapperboard dengan kuat dan menghadapkannya pada kamera, sehingga semua keterangan pada clapperboard terdapat baca dan terekam jelas pada kamera atau kru. Clapperboard juga dapat membacakan semua data yang tertulis pada clapperboard sehingga suaranya dapat terekam pada kamera dan perekam audio. Selanjutnya, yang ketiga, kru clapperboard menunggu aba-aba dari sutradara. Setelah semua kru film dan aktor siap dengan tugasnya masing-masing, dan pada saat sutradara memberikan aba-aba action, kru pemegang clapperboard mengatupkan clapstick dari clapperboard tersebut. Dengan mengatupkan clapstick, maka proses pengambilan gambar atau syuting dimulai. Selama proses pengambilan gambar berlangsung, kru pemegang clapperboard tetap harus siaga, menunggu apabila sutradara memberikan aba-aba dari sutradara. Jika terdengar aba-aba cut dari sutradara, maka kru pemegang clapperboard segera mengatupkan clapperboard kembali di depan kamera. Hal ini menandakan dihentikannya proses pengambilan gambar. Dan yang kelima, catatlah semua informasi yang terdapat pada clapperboard pada lembaran kontinuitas produksi atau skrip continuity reports. Catatan ini berfungsi untuk membantu para editor pada saat melakukan proses editing. Keenam, kru clapperboard tidak boleh melanggar garis jika sudah ada yang telah disiapkan sebagai tanda untuk tidak boleh dilalui. Dalam pengambilan gambar atau garis ini biasa disebut dengan garis imajiner atau direksional line. Jika garis tersebut dilanggar, maka akan terjadi kejanggalan pada posisi gambar atau zoom shoot. Nah, itulah teman-teman sekilas penjelasan tentang clapperboard. Semoga bermanfaat ya. Akhir kata dari saya, Deinartai Permata, saya sampaikan di Tanya Dia, tahu banyak seputar multimedia. Episode selanjutnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.